Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fauzia Imrona, NIM 204103010034. Nah, buat kalian yang ingin tahu videonya, jangan lupa simak dan dengarkan baik-baik ya. Yuk lanjut ke video selanjutnya. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan contoh sejarah pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Dapat kita ketahui contoh dakwah pada masa Rasulullah itu banyak sekali teman-teman. Nah, di sini saya mengambil contoh dakwah Rasulullah, yaitu surat menyurat atau korespondensi. Nah, surat menyurat atau korespondensi kepada para penguasa sekitar Jazirah Arab menjadi media dan cara Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah untuk menyampaikan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, surat-surat Nabi untuk para penguasa disampaikan secara langsung oleh para sahabat-sahabat pilihan Nabi Muhammad SAW. Dakwah ini melalui surat ini dilakukan pada akhir tahun ke-6 Hijriah, sepulang Nabi Muhammad SAW dari Hudaybiyah. Berikut sebagian dari surat-surat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada para penguasa sekitar Jazirah Arab. Salah satunya surat dakwah Nabi Muhammad SAW yang disampaikan pertama kali untuk penguasa di sekitar Jazirah Arab adalah surat yang ditujukan kepada Raja Abbasiyah atau Najasyi al-Assamah bin al-Abjar. Surat seruan untuk masuk agama Islam ini disampaikan akhir tahun 6 Hijriah oleh Amr bin Umayyah ad-Damiri. Saat itu Raja Najasyi menganut agama Kristen atau Nasrani. Berikut mengenai teks surat yang ditujukan kepada Raja Najasyi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad sang Nabi kepada Najasyi al-Assamah, pemimpin Abbasiyah. Kesejahteraan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, yang tidak mempunyai rekan pendamping dan anak, bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasul-Nya. Aku menyeru kepada Tuhan dengan seruan Islam bahwa aku adalah Rasul-Nya. Maka masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Jika Tuhan menolak, maka Tuhan akan menanggung dosa orang-orang Nasrani dan kaum Tuhan. Di penghujung surat tersebut dituliskan satu ayat dari surat Al-Imran ayat ke-64 yang artinya, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Amr bin Umayyah ad-Damiri menyampaikan surat dari Nabi Muhammad SAW dan suratnya diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Setelah membacanya, Raja Najasyi langsung turun dari singgasananya dan duduk di atas lantai serta menyatakan masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abu Thalib. Raja Najasyi langsung menulis surat balasan untuk Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Muhammad Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Najasyi As-Samah. Kesejahteraan bagi engkau wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Allah dan rahmat Allah serta barokahnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ba'da. Raja Najasyi langsung memahami isi surat dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya isi surat tersebut telah menyebutkan sebagaimana yang dituliskan di dalam kitabnya. Raja Najasyi juga menyebutkan sepupu Nabi Muhammad SAW bersama rekannya yang hijrah ke Abbasiyah atau Ethiopia.
Di hadapan sepupu Ja'far bin Abi Thalib, inilah Raja Najasyi menyatakan keislamannya. Setelah peristiwa keislaman Raja Najasyi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau meminta kepada Raja Najasyi untuk mengirimkan kembali rombongan Ja'far ke Mekah. Raja Najasyi mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW dengan mengirimkan rombongan Ja'far dengan menumpangi 2 perahu. Saat itu mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Khaybar. Pada bulan Rajab tahun ke-7 Hijriah, Raja Najasyi meninggal dunia. Ketika mendengar kabar atas meninggalnya Raja Najasyi, Nabi Muhammad sangat bersedih dan mengucapkan belasungkawa, kemudian melaksanakan sholat gaib. Selain itu, beliau juga mengirimkan suratnya kepada Raja Mesir Muqawqis. Dalam suratnya balasan Raja Muqawqis disimpulkan bahwa Raja Muqawqis tidak menyatakan masuk Islam saat itu. Namun ia mempercayai bahwa utusan yang telah disebutkan dalam kitabnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga kepada Kaisar Persia, yaitu Raja Kisra. Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat kepada penguasa negeri yang dikdaya yaitu Persia. Raja Kisra murka setelah membaca surat tersebut dirobek dan dibuang. Pelajaran dari korespondensi Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Pertama, pengiriman surat menunjukkan bahwa Islam diturunkan untuk manusia seluruh alam. Karenanya merupakan kewajiban Nabi Muhammad SAW dan para penyuruh dakwah untuk mendakwahkan Islam kepada seluruh manusia dengan memanfaatkan media yang efektif. Kedua, penolakan sebagai penguasa terhadap Islam lebih disebabkan kecintaannya terhadap kekuasaan, kesombongan, atau tertekan bukan karena tidak terima dengan Islam itu sendiri. Setidaknya, surat-surat yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad tersebut berhasil memantik pikiran orang-orang kafir dan membuat mereka mengenal Nabi Muhammad SAW dan Islam. Ketiga, sebagian penguasa yang menyatakan keislamannya diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tetap berada di wilayahnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai strategi dan taktik yang bagus dan sangat pandai dalam mengatur banyak urusan. Berikut adalah salah satu contoh dari dakwah di masa Rasulullah SAW. Nah, itulah contoh dakwah pada masa Rasulullah. Nah, buat teman-teman yang udah mendengarkan, terima kasih ya. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.